Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini kita coba sampaikan ya menggunakan video. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang operasi bilangan bulat. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah paham ya apa itu bilangan bulat. Nah, ini sekedar mengingatkan, kita akan belajar terkait dengan operasi-operasinya, dan tentunya mengingatkan kalian kembali waktu pelajaran SD. Nah, sebelumnya, apa itu bilangan bulat? Nah, mungkin kalian sudah tahu nih, bilangan bulat itu bilangan yang bentuknya bulat? Ya, bisa ya. Atau bilangan yang gimana? Ya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang lebih tepatnya tidak bisa dipecah ya, atau sudah merupakan bilangan dalam garis bilangan. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu ada bilangan bulat 0 di sini. Nah, kemudian ada bilangan bulat positif dalam garis bilangan, letaknya itu ada di kanannya 0 ya. Jadi, bilangan bulat positif itu ada di sebelah kanannya 0. Di sini mungkin bisa kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, yang terakhir kalau ada bilangan bulat negatif itu berarti di kirinya 0 ya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, kalian sudah ingat ya untuk pengertian dari bilangan bulat? Mudah kan caranya? Jadi tinggal kalian pisah ya. Jadi ada 3, bilangan 0, positif, dan negatif. Itu harus kalian ingat-ingat terus. Selanjutnya, kita akan ingat lagi ya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertama, untuk operasi penjumlahan, di sini bisa kita gunakan garis bilangan ya. Jadi misalkan punya 2 ditambah 5, berarti dari 0, jadi mulai dari 0, kita 2 langkah ke kanan, karena ke yang positif kan, 2 itu. Nah, 1, 2, seperti ini. Kemudian ditambah 5. Karena ditambah berarti akan semakin ke kanan ya. Sedangkan kalau kurang nanti ke kiri. Nah, berarti karena ini tambah 5, berarti kita dari 2 ini tadi 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita peroleh dari 0 sampai 7 ya jelas 7 langkah. Sehingga jawabannya 7. Nah, ini contoh untuk mengerjakan operasi penjumlahan. Tentu kalian sudah gampang ya. Karena SD udah belajar. Sekarang permasalahannya kalau penjumlahannya dengan bilangan negatif. Misalkan, ini contoh ya. Contoh, misalkan kita punya 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau kalian punya seperti ini, itu artinya adalah, kalau kita gambar garis bilangan dulu ya, dari 0, kita ke kanan 4 langkah. Berarti sampai ke bilangan 4 ya. Nah, kemudian setelah dari 4, ditambah negatif 2. Negatif itu kan ke kiri ya. Sehingga, walaupun ditambah, tetap kita akan ke kiri 2 langkah. Sehingga menjadi 1, 2. Nah, ternyata dari 0 sampai 2, di sini 2 langkah ya. Dan jawabannya 2. Atau bisa kita tulis menjadi 4 dikurangi 2 seperti itu. Yaitu adalah 2. Sehingga kalau ada tanda penjumlahan, di sini tanda penjumlahan bertemu dengan tanda negatif, maka operasinya menjadi pengurangan. Ya. Sedangkan kalau misalkan contoh berikutnya itu misalkan negatif 5 ditambah dengan negatif 3. Nah, ini nanti masuknya ke pengurangan ya. Kira-kira berapa ini jawabannya? Ya, ini tadi kan penjumlahan bertemu tanda negatif. Berarti menjadi negatif 5 dikurangi 8. Sorry. Maksudnya dikurangi 3 ya. Nah, sehingga kalau dalam garis bilangan, negatif 5 itu berarti dari 0 ke kiri 5 langkah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini. Dikurang berarti semakin ke kiri karena dikurang. Berarti dari negatif 5 kita ke kiri lagi 3 langkah.
Sehingga menjadi 1, 2, 3. Dan jawabannya di negatif 8. Jadi kalau ada tanda negatif dikurang suatu bilangan positif, maka ini kan sama saja negatif 5 ditambah 3 gitu ya. Jadi hasilnya nanti negatif. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham ya. Nanti bisa ditanyakan di formnya. Nanti akan ada kolom pertanyaan. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Tetap fokus, di sini kita akan coba bahas satu lagi, yaitu tentang sifat-sifat dari operasi pengurangan dua bilangan bulat. Jadi tadi penjumlahan, langsung kita masuk ke pengurangan ya. Nah, kalau pengurangan biasa tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa jika operasi tambah bertemu tanda negatif, maka sama saja dengan pengurangan kan operasinya. Nah, yang kalau ada A ditambah suatu bilangan negatif B, maka ini sama saja A dikurangi B, seperti itu. Jadi berubah menjadi pengurangan tandanya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin banyak yang masih suka keliru ya. Jadi, coba perhatikan. Ini ada pengurangan ya ini ya, bertemu dengan tanda negatif. Ingat, kalau ada pengurangan bertemu tanda negatif, itu maka berubah menjadi operasi penjumlahan. Jadi, A ditambah B ya. Jadi, bukan menjadi positif, tapi menjadi operasi penjumlah. Ingat ya, jadi kalau ada pengurangan bertemu tanda negatif, jadi bukan min-min, tapi operasi pengurangan bertemu tanda negatif, maka menjadi operasi penjumlahan. Nah, ini yang lainnya juga sama. Jadi kalau yang ketiga ini, sifatnya adalah negatif A dikurangi dengan negatif B, berarti kan ini pengurangan bertemu tanda negatif ya. Artinya menjadi penjumlahan, tapi tetap A-nya negatif. Nah, mungkin kita kasihkan contoh dulu ya, biar kalian lebih paham di sifat yang kedua dan ketiga nih. Nah, tadi sifatnya ini ya, jadi contohnya misalkan, ini contoh, kita punya 5, kemudian dikurangi dengan negatif 2. Maka bisa kita rubah menjadi 5, ini kan pengurangan bertemu negatif, berarti ditambah 2. Nah, kalau seperti ini kan gampang kan? 5 tambah 2 yaitu 7. Baik, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya yang sifat yang ketiga tadi, yaitu negatif A dikurangi negatif B, akan sama dengan negatif A ditambah B ya, berdasarkan sifat yang kedua ini tadi. Maka operasinya ditambah. Contohnya, misalkan kita punya negatif 4, kemudian dikurangi dengan negatif 3. Nah, seperti ini ya. Berarti menjadi gimana? Ya, karena ini negatif, pengurangan bertemu tanda negatif, maka menjadi penjumlahan. Sehingga bisa kita tulis negatif 4 ditambah 3. Wah, sekarang berarti tinggal negatif 4 tambah 3 itu gimana caranya? Kalian bisa menggunakan garis bilangan ya kalau misalkan bingung. Yaitu, ini kan 0. Kemudian negatif 4 itu kan berarti di kirinya 0, 4 langkah. Ini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti kita ke kiri 4 langkah ya. Nah, ini negatif 4. Kemudian ditambah 3, berarti kan ke kanan ya. Ke kanan 3 langkah. Dari sini tadi kita ke kanan 3 langkah. Berarti 1, 2, dan 3. Nah, berarti jawabannya itu adalah berhenti di bilangan negatif 1 ya. Atau dengan kata lain, jawabannya negatif 1. Nah, seperti ini. Ini kalau angkanya kecil lah. Kalau besar gimana? Nah, kalau besar, coba perhatikan. Misalkan negatif berapa ya? 15. Kemudian dikurangi dengan negatif, misalkan negatif 3 lah. Nah, berarti kan berdasarkan sifat itu tadi, menjadi negatif 15 ditambah 3. Nah, kalau soal seperti ini, kan lumayan besar ya kalau kita buat pakai garis bilangan. Cara paling mudahnya adalah tinggal kalian kurangi bilangan yang lebih besar. Berarti kan yang lebih besar 15 nih.
Sehingga 15-nya tinggal kalian kurangi dengan yang lebih kecil, yaitu 3. Nah, kita peroleh berapa nih? 15 kurangi 3. 12 kan? Tandanya mengikuti yang lebih besar. 15 tadi tandanya negatif kan? Berarti ini negatif hasilnya. Nah, begitu. Sama kan dengan yang negatif 4 tambah 3 tadi. Bisa kita tulis menjadi 4 kurangi 3, karena 4 lebih besar. Tandanya mengikuti yang lebih besar, yaitu yang 4 negatif. Nah, berarti 4 kurangi 3 kan 1. Tinggal langsung tulis negatif 1. Oke ya, semoga paham dan semoga sudah dimengerti. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan tulis di Google Form-nya ya, karena ini nanti akan kita sampaikan di Google Form. Baik, mungkin cukup penjumlahan dan pengurangan dulu. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di perkalian dan bagian ya. Kalian pahami dulu untuk materi ini. Nanti latihan soalnya silakan dikerjakan. Maksimal sampai pukul 12 malam ya. Kita tunggu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.